Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar kita minggu ini, saya akan membahas mengenai tekad pekerja. Yaitu materi kali ini saya kutip dari seorang penulis yang bernama Nika Audina. Sering kali atau dari diri kita sendiri itu belum mempunyai motivasi, terutama untuk olahraga atau masih sering menunda pekerjaan. Itu adalah bentuk kekurangan tekad atau willpower. Padahal tekad atau willpower itu sendiri membuat kita mempunyai kontrol terhadap diri sendiri. Itulah mengapa banyak yang mengkaitkan antara tekad dengan willpower. Lalu apa sih arti dari tekad pekerja, pengaruhnya di dunia pekerjaan itu seperti apa, dan bagaimana cara meningkatkannya? Oke, langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama yang perlu kita pahami adalah arti dari tekad itu sendiri. Dikutip dari Very Well Mind, tekad adalah kemampuan untuk mengontrol dan menahan diri, serta kemampuan untuk menahan kepuasan yang sifatnya sementara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lalu dari American Psychological Association atau APA menyebutkan tekad adalah kemampuan untuk mengelola intensi dengan self-control, termasuk di dalamnya yaitu kapasitas untuk mengesampingkan pikiran, perasaan, atau dorongan yang tidak diinginkan, kapasitas untuk menggunakan sistem perilaku kognitif yang cool daripada sistem emosi yang hot, lalu pengaturan diri yang sadar dan penuh usaha oleh diri sendiri. Secara sederhana, tekad adalah dorongan, determinasi, disiplin, kontrol diri, dan keinginan yang kuat. Lalu yang selanjutnya adalah pengaruh atau dampak tekad pada pekerja. Menurut Better Up, tekad adalah salah satu alat untuk membuat kamu mencapai tujuan dan tetap fokus menjalani prosesnya. Tekad juga membantu meningkatkan kepuasan hidup saat berhasil mencapai tujuan hidup. Beberapa riset dilansir dari Medical News Today menyebutkan dampak atau pengaruh tekad kepada kebiasaan dan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengatasi emotional dissonance di tempat kerja. Emotional dissonance atau disonansi emosi di tempat kerja terjadi saat perasaan karyawan bertentangan dengan atasan. Misalnya, anggota tim kamu memiliki reaksi negatif terhadap suatu berita, sedangkan atasan kamu memberikan reaksi positif. Hal ini menciptakan emotional dissonance. Emotional dissonance akan membuat yang mengalaminya merasa lelah secara mental dan ego depletion atau penipisan ego. Nah, jika kamu memiliki dan mempercayai tekad, kamu akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengatasi emotional dissonance di tempat kerja ini. Tekad adalah alat yang bisa mengatur self-control dengan lebih baik di lingkup pekerjaan dan personal. Lalu yang kedua, hubungan personal. Pandangan dan kepercayaan seseorang pada sebuah tekad akan mempengaruhi caranya memberikan dukungan emosional kepada pasangan. Sementara itu, untuk diri sendiri, kamu juga harus tahu batasan-batasan saat menunjukkan tekadmu. Menurut psikolog Roy Baumeister lewat Better Up mengatakan bahwa jika terus-menerus menolak godaan dan bertahan dengan fokus utama akan membuat seorang kelelahan mental. Kamu akan merasa mudah kehabisan energi karena fokusmu hanya pada mencapai self-control yang sepenuhnya. Padahal, self-control yang baik adalah saat kamu bisa menyeimbangkan keinginan dan tekad itu sendiri. Lalu, cara meningkatkan tekad. Yang pertama, bisa dengan cara meditasi. Mempraktikkan mindfulness dan meditasi adalah salah satu cara untuk membuat kamu fokus terhadap tujuan dan memperkuat tekad. Jika kamu fokus, akan lebih mudah untuk mengingat tujuan utama dan menghilangkan keinginan untuk melakukan godaan. Melalui meditasi, kamu akan belajar untuk menghindari keraguan juga keinginan sesaat. Lalu yang kedua, buat rencana jangka panjang. Walaupun sulit untuk mengetahui ingin jadi apa di 10 tahun ke depan, cobalah untuk membayangkan terlebih dahulu. Memiliki bayangan akan rencana masa depan membantu kamu untuk membentuk kebiasaan yang sehat dan fokus mencapai tujuan tersebut. Rencana jangka panjang ini akan membuat kamu semangat dan menantikan hasil dari tekad serta kerja keras dalam proses pencapaiannya. Lalu yang ketiga, istirahat.
Istirahat bukan hanya tidur, karena setiap orang butuh jenis istirahat yang berbeda-beda. Kamu butuh istirahat yang teratur untuk meningkatkan willpower. Hal ini karena pikiran dan fisik adalah bagian krusial yang membutuhkan waktu menyembuhkan agar kamu tidak terjebak ego depletion. Lalu yang keempat, terapkan konsep delayed gratification. Saat kamu menunda kepuasan atau delay gratification, kamu akan mengabaikan dorongan yang memberimu kepuasan sesaat dan imbalan langsung untuk mencapai sesuatu atau suatu yang berharga di masa depan. Misalnya, kamu menahan diri untuk tidak membeli dessert baru dan harganya cukup mahal. Kamu menunda kepuasan makan dessert untuk keinginan yang lebih besar, yaitu menabung untuk membeli jam tangan baru. Lalu yang kelima, perhatikan kebiasaan dan progres kamu. Pada masa awal menerapkan tekad, pasti kamu akan merasa sulit dan berat. Makanya, coba lakukan refleksi dan lihat sejauh mana kamu telah berproses. Dari situ, kamu akan menyadari bahwa kamu sudah mencapai hal-hal kecil. Dari situ motivasimu untuk memperkuat tekad akan meningkat. Dari refleksi, kamu juga bisa mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan sekaligus belajar mengenal diri sendiri. Self-awareness adalah bagian penting dari mengembangkan tekad karena membantu kamu memahami metode atau cara yang tepat untuk menerapkannya. Oke, teman-teman atau rekan-rekan pejuang RSP, demikianlah informasi mengenai tekad atau willpower yang perlu kita ketahui. Jadi, tekad atau willpower ini bukan hanya membuat kita untuk mencapai tujuan. Menerapkan dan meningkatkan tekad itu akan membuat kita jauh lebih produktif dan fokus. Mudah-mudahan materi yang sudah saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.